Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah berjalan malam ya, kita akan mulai sesi kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi DIY dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Yang saya hormati teman-teman pembatik level 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk waktu yang pada malam hari ini sudah berkenan untuk hadir di kegiatan coaching klinik di level 2. Bapak Ibu, walaupun nanti sudah dikumpulkan tugas-tugas dan sebagainya, alangkah lebih baiknya kita akan menyatukan visi dan misinya dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti tidak ada yang ternyata punya saya belum, kok saya seperti ini. Nah, kita satukan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu juga semakin larut gitu ya. Acara akan kami mulai Bapak Ibu. Untuk di sesi yang pertama akan dipaparkan oleh Bu Rini terkait dengan modul 5 dan modul 8. Nah, Bapak Ibu nanti langsung bisa tanya-tanya saja, mau resen, mau nulis di kolom chat dan sebagainya gitu ya. Karena di kelas ini kan di level 2 ini tidak DIY itu jadi satu itu tidak, tetapi semuanya itu dipecah-pecah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada mendapatkan tutor yang bukan dari Jogja, mungkin dari luar Jogja gitu ya. Kemudian mungkin kok tidak ada ya untuk di kelas ini, nggak ada grupnya ya tutor sama ini, enggak. Jadi semua Bapak Ibu berpusat pada satu gitu ya, di GC gitu ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin belum pernah mungkin mengisi forum diskusi, belum pernah sharing gitu di forum diskusi gitu ya. Saya sarankan Bapak Ibu untuk walaupun sekali dua kali gitu ya, tetap berada di dalam forum diskusi itu gitu ya. Karena forum diskusi itu sebagai salah satu penilaian juga Bapak Ibu, selain tugas akhir maupun ujian akhir nanti ya. Ujian akhirnya kan juga sebentar lagi ya Bapak Ibu, sedangkan tugasnya itu dikumpulkan sebelum ujian gitu. Jadi di tanggal 22 nih Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi juga sudah di-share untuk hari ini terkait ada yang mungkin sudah mengumpulkan tugas, kemudian salah link dan sebagainya. Bapak Ibu masih bisa revisi gitu ya. Tolong dicek GC-nya masing-masing, dicek bagian streamnya, kemudian selalu fokus di bagian forum diskusi gitu ya. Itu yang bisa menambah poin teman-teman semua di kegiatan level 2 gitu ya. Jadi penilaiannya nanti tidak hanya dari tugas akhir, kemudian ujian akhir. Nah, forum diskusi ini juga menjadi salah satu dari penilaian. Jadi silakan Bapak Ibu aktif di forum diskusi gitu ya. Kita semua nggak tahu ya Bapak Ibu tuh ada di kelas mana aja, kita nggak tahu karena kita tidak diberikan pegangan gitu ya, tidak diberikan pegangan. Misalnya Pak Kuswoyo itu ada di kelas berapa, gitu. Kita nggak ada pegangan sama sekali Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa memantau Bapak Ibu sekalian itu hanya dengan coaching klinik seperti ini gitu. Kalau misalnya ada kesulitan dengan tutornya yang ada di kelas itu, silakan nanti jawil ke kami gitu ya, kami akan menjawilkan. Atau nanti Bapak Ibu langsung colek aja di forum diskusinya gitu ya. Kalau ingin menanyakan sesuatu itu bisa di sana. Jadi yang akan membantu menjawab itu tidak hanya tutor gitu ya, tetapi teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu untuk pemaparan di modul 5 dan modul 8 yang akan disampaikan oleh Ibu Rini selaku Duta Teknologi tahun 2022. Kepada Bu Rini saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Erna. Suara saya bisa terdengar nih ya? Bisa Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Masih sehat-sehat ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, tadi juga disampaikan oleh Bu Erna bahwa di peserta pembatik level 2 ini di GIY
tidak semuanya berada di satu kelas yang sama. Mungkin boleh disampaikan di kolom chat Bapak Ibu berada di kelas mana saja, sambil nanti kita membahas untuk modul 5 dan 8. Monggo. Saya pengen tahu Bapak Ibu berada di kelas mana saja. Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, 67, 38, 9, 28, 53, oke. Berarti ini rata-rata semuanya beda kelas ya ternyata ya. Jadi satu provinsi tidak bersamaan. Oh, ada yang bareng. Ada yang bareng juga ternyata. Oke. Baik, sambil Bapak Ibu menyampaikan ini kelas Bapak Ibu di kolom chat, saya sambil share screen ya. Ya, layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum terlihat ya? Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sampun terlihat. Oh sudah, alhamdulillah. Oke. Ampun. Iya. Dalam modul 5 dan 8. Oke, terima kasih. Nah, ya. Di sini saya akan menyampaikan modul 5 dan 8 secara sekilas saja karena saya yakin Bapak Ibu pasti juga sudah membaca modul sampai 4 modul, bahkan sudah sangat semangat sekali ya sejak di awal-awal membuka Google Classroom langsung mengunduh modul 5 sampai modul 8. Nah, di sini kita nanti akan ngoncai bareng-bareng di modul 5 dan modul 8. Nanti modul 6 dan 7 akan disampaikan oleh Bu Yuli kemudian karena beliau sedang berada di perjalanan. Semoga bisa menyusul kita nanti di room ini. Ya, di modul 5 ini lebih banyak disampaikan tentang penerapan TPAJK ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi di sini penerapan TPAJK dalam pembelajaran itu yang seperti apa sih, yang menerapkan teknologi juga menerapkan ilmu-ilmu pendidikan di dalam sebuah pembelajaran. Dari sistem pendidikan yang ada di sekolah pedagogik itu kita gabungkan dengan teknologi menggunakan aplikasi konten dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di pemanfaatan TPAJK ini dalam pembelajaran itu sebenarnya mungkin selama pandemi kemarin secara tidak langsung Bapak Ibu juga sudah menerapkan. Nah, ini nanti bagaimana penerapan TPAJK ini bisa Bapak Ibu implementasikan, kemudian Bapak Ibu dokumentasikan untuk menjadi produk di tugas akhir level 2 ini. Nah, contoh penerapan TPAJK, kalau yang kemarin kita mendapatkan coaching klinik di webinar di hari Jumat kemarin itu menggunakan platform teknologi dari Kemendikbudristek. Nah, salah satunya adalah PMM dan ada akun belajar.id, itu salah satu platform teknologi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, dalam pemanfaatan ini banyak pertanyaan yang masuk. Lalu kalau di PMM itu bagaimana? Sementara boleh nggak pakai platform yang lain? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menerapkan TPAJK ini salah satunya menggunakan Google Classroom, kemudian bisa menggunakan Jamboard, kemudian Google Slide dengan kolaborasi dengan siswa, misalnya membuat presentasi bersama begitu. Kemudian bisa juga membuat dokumen bersama, kolaborasi dengan Google Doc, Google Sheet, dan beberapa platform dari Google Workspace for Education yang bisa Bapak Ibu manfaatkan itu boleh digunakan. Nah, sementara jika Bapak Ibu
mau menggunakan Canva, Quizzes atau AR, VR dan AI itu juga diperbolehkan, namun memang diutamakan menggunakan yang dari Kemendikbudristek dulu, dari yang akun belajar ID itu dulu diutamakan. Nanti misalnya menggunakan Classroom, nanti evaluasinya pakai Quizzes, itu juga diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan platform teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Banyak juga yang bertanya, lalu bagaimana jika di sekolah itu siswa tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Nah, jika sekolah punya lab, mungkin lab komputer, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk belajar di lab komputer, memanfaatkan komputer itu untuk bersama-sama kolaborasi. Nah, bisa juga, atau jika di sekolahan memiliki ada beberapa perangkat laptop yang bisa dipinjamkan anak-anak, mungkin secara berkelompok, satu kelompok satu perangkat laptop, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi tidak harus ya Bapak Ibu, tidak harus ketika memaksakan di sekolah tidak diperkenankan bawa HP anak-anak, terutama yang SD ya, mungkin anak-anak SD, SMP itu masih tidak diperbolehkan membawa HP di sekolah. Nah itu pembelajaran bisa diakali seperti itu. Atau jika tidak, nanti Bapak Ibu menjelaskan atau menyampaikan materi menggunakan teknologi, menggunakan platform teknologi, aktivitas siswanya yang dibuat offline. Jadi misalnya bisa juga memanfaatkan Quizzes mode kertas, itu juga bisa digunakan seperti itu. Nah, dalam implementasi TPAJK ini tentunya tidak lepas dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di tahap persiapan ini, perencanaan dan perancangan ini, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah asesmen awal dari peserta didik itu, kemudian menentukan tujuan, sasarannya untuk kelas berapa, kemudian materinya apa, dan aktivitas apa yang akan dilakukan, serta menelaah pendukung sarana prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya di sekolah Bapak Ibu sudah tersedia proyektor di masing-masing kelas, silahkan dimanfaatkan. Jika tidak, ya bisa menggunakan media lain yang setidaknya bisa dimanfaatkan. Tidak harus selalu menggunakan proyektor misalnya seperti itu. Dan evaluasinya mau seperti apa, itu juga perlu dipersiapkan. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan itu bagaimana caranya supaya dalam kelas itu Bapak Ibu bisa melibatkan siswa secara aktif. Jadi siswa itu entah diajak diskusi, diajak untuk brainstorming, anak-anak nanti berusaha untuk mengemukakan pendapatnya atau menuliskan pendapatnya. Jika terpaksanya, kalau misalnya menggunakan Jamboard ya, itu Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan anak untuk mengemukakan pendapat melalui Jamboard atau melalui kolaborasi yang lainnya, bisa Google Slide atau Google Doc. Nah, kemudian relevan dengan kondisi real yang ada. Jadi materi Bapak Ibu ya Halo, Bu Rini. kondisi yang budaya. Ya, halo. Oke, tadi terputus di tempat Halo? saya. Oke, lanjut. Oh, maaf. Ya, sampai mana tadi ya? Jadi contohnya di pembelajaran yang saya ampu misalnya ya seni budaya di masyarakat sekitar tempat tinggal siswa-siswa saya itu kan beragam, ada yang dari Bantul, ada yang dari Imogiri, ada yang dari ini. Nah, saya mengajak mereka untuk flashback di lingkungan masing-masing, kegiatan budaya apa yang ada di sekitar mereka. Di sekitar Pleret misalnya ada Rabu Pungkasan, di Imogiri ada Nguras Gentong, di daerah mana lagi ada kegiatan apalagi kira budaya atau apa. Nah, itu kita masukkan dalam materi pembelajaran dan aktivitas siswa. Jadi mereka pun bisa merasakan kegiatan itu real di dunia nyata.
Kemudian tentu saja dalam pelaksanaan itu juga perlu disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Nah, dari mana kita tahu gaya belajar siswa? Ya, dari di awal tadi kita telah melakukan asesmen awal, kita melakukan diagnostik awal di pembelajaran, yang mana di situ kita bisa mengetahui, oh ternyata si anak ini suka belajar dengan gaya auditori. Oh, ada anak yang suka belajar visual, ada yang suka belajar kinestetik. Nah, di situ kita juga bisa menentukan nanti media apa yang bisa kita manfaatkan untuk supaya semua siswa itu bisa terlibat tanpa kecuali. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Itu berdasarkan dari tujuan yang tadi di awal sudah kita tentukan. Tujuannya kita mau mengetahui apanya sih dari hasil pembelajaran ini. Oh, dari hasil belajarnya ini anak bisa apa. Nah, dari evaluasinya juga kita sesuaikan dengan tujuan yang sudah kita tentukan di awal pembelajaran tadi. Kemudian sasarannya tentu saja ke siswa, bagaimana nanti ruang lingkup kegiatan pembelajaran itu berdasarkan objek dan subjeknya itu bisa kita persiapkan evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, selanjutnya langsung ke modul 8. Nah, di modul 8 ini lebih banyak ke pengembangan media pembelajaran digital. Nah, dikaitkan dengan tadi di modul sebelumnya bahwa kita akan menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, media apa yang akan kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK itu. Nah, itu Bapak Ibu juga perlu memahami tentang media pembelajaran itu sendiri, yang mana media pembelajaran itu kan merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini tujuannya untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa tersebut, supaya siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran dan tentu saja akan aktif di dalam kelas. Nah, di sini fungsi media pembelajaran itu ada 4. Fungsi yang pertama adalah fungsi atensi. Ini adalah fungsi dari media itu gimana caranya supaya bisa menarik perhatian siswa. Jadi kita di awal tadi sudah melakukan diagnostik ya, asesmen awal bahwa oh ini siswa suka dengan visual. Berarti kita membuat media pembelajaran yang banyak-banyak gambar-gambarnya, banyak visualnya, seperti itu, supaya siswa itu tertarik. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi afektif, di mana dalam fungsi afektif ini siswa itu bisa mengungkapkan ekspresi, emosi, dan bagaimana dia bersikap. Misalnya dia akan, si siswa itu nanti akan merasa senang, merasa bahagia, dan dia akan mengikuti pelajaran dengan antusias, dengan baik. Berikut juga karakter kemandiriannya juga bisa kita bangun, karakter gotong royong dengan temannya bisa kita bangun melalui forum diskusi, melalui forum kerja kelompok. Di situ fungsi afektif dalam media pembelajaran ini bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kognitif, di mana media pembelajaran ini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang kita sampaikan. Jangan sampai malah kedudukan media pembelajaran saking asiknya justru malah tidak mengantarkan siswa dalam ke sebuah pemahaman materi, tetapi malah terlalu asik dengan medianya. Itu juga kita perlu memperhatikan dari sisi kepemahaman dari media tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kompensatoris. Nah, fungsi ini untuk membantu siswa yang mengalami keterlambatan dalam menerima akses materi. Misalnya kan berbeda ya, dalam artian ketika mendapatkan materi itu tidak langsung cepat tanggap. Nah, fungsi media ini bisa membantu mereka yang mengalami keterlambatan dalam penerimaan materi, baik pun secara teks maupun verbal yang diucapkan oleh. Jadi kadang-kadang kan ada siswa yang kalau dijelaskan lisan itu nggak paham-paham, tetapi ketika ada medianya, ini loh seperti ini, alurnya seperti ini, caranya seperti ini. Nah, itu
mungkin anak akan bisa lebih mudah memahami materi. Nah, kemudian ada di modul 8 ini juga ada jenis-jenis media pembelajaran digital. Nah, di sini ada beberapa jenis, yaitu jenis multimedia yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Kemudian ada jenis media digital video, yaitu gambar bergerak. Kemudian ada juga media yang berupa podcast. Nah, ini untuk anak-anak yang lebih cenderung suka dengan gaya belajar auditori. Nah, kemudian dengan media augmented reality, yaitu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan. Sementara ini juga sedang tren ini virtual reality, itu membangun ruang 3 dimensi yang realistis dalam suatu aplikasi ya. Jadi di situ seolah-olah benar-benar nyata ada benda 3 dimensi di ruangan tersebut. Kemudian ada yang berbasis game edukasi. Media berbasis game ini, berbasis permainan ini tentunya akan sangat menarik bagi siswa. Nah, untuk menerapkan TPACK dalam penugasan di level 2 ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan media pembelajaran yang mungkin sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sebelumnya, dan atau dengan memanfaatkan platform teknologi dari Kemendikbudristek yang disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran siswa di kelas itu. Nah, kemudian dalam pemanfaatan media pembelajaran digital itu kita harus memperhatikan beberapa alasan, yaitu untuk mengubah konsep abstrak menjadi konkret atau memvisualisasikan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Contohnya misalnya kita akan menjelaskan tentang materi yang itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, misalnya tentang cara kerja jantung di materi IPA misalnya gitu, atau bagaimana proses gunung meletus. Nah, itu kita perlu media yang bisa memvisualisasikan kejadian-kejadian itu supaya bisa dipahami oleh siswa. Anak tidak hanya sekedar membayangkan, diceritakan, tetapi bisa mungkin dari bentuk video atau bentuk media yang lain yang bisa dinyatakan seperti itu. Nah, kemudian ada 4 pertimbangan dalam memilih media. Yang pertama adalah ketersediaan sumber, di mana media itu dibutuhkan saat tidak terdapat sumber yang ada. Seperti tadi misalnya mau menjelaskan tentang gempa bumi. Nah, mau menjelaskan tentang gempa bumi, kita tidak bisa mendatangkan sumber yang asli. Bagaimana sih proses gempa bumi itu? Nah, akhirnya kan bisa kita buatkan media berupa animasi pergerakan lempeng bumi sehingga terjadi gempa atau apa seperti itu. Jadi kita bisa membuat media itu karena memang ketersediaan sumber itu tidak ada di lingkungan sekitar, sehingga harus membuat atau harus membeli perangkat atau membeli alat pembelajaran. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu ketersediaan dana. Nah, jangan sampai ketika Bapak Ibu mau membuat media itu kira-kira cocok enggak dana yang harus dikeluarkan dengan hasil media yang akan kita gunakan. Jangan sampai nanti malah besar pengeluaran, ternyata manfaatnya tidak seberapa. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan terkait dengan ketersediaan dana. Misalnya di sini kan ada beberapa aplikasi yang berbayar, misalnya kira-kira dengan membayar segitu banyak untuk pembelian aplikasi, kira-kira cocok enggak dengan hasil pembelajaran yang nantinya akan kita dapatkan. Jika bisa memanfaatkan yang gratis, kenapa harus membayar? Nah, dari Kemendikbudristek sudah menyediakan platform-platform teknologi yang gratis, jadi bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya adalah keluasan dan kepraktisan. Nah, di sini media itu bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Itu supaya apa? Bapak Ibu tidak selalu berulang-ulang membuat media yang sama untuk setiap
setiap tahunnya, setiap materi akan menyampaikan materi itu harus membuat lagi. Nah, dengan memanfaatkan platform teknologi yang ada ini, Bapak Ibu bisa mengedit kembali atau bisa menggunakan kembali media itu sehingga tidak perlu membuat secara berulang. Nah, selanjutnya adalah efektivitas biaya dalam jangka panjang itu bisa mengefektifkan anggaran sehingga meminimalisir adanya pengeluaran untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, yang terakhir materi modul 8 ini adalah tentang lisensi Creative Commons ya. Di sini karena Bapak Ibu biasanya kalau membuat media itu kan pasti ada aset berupa gambar lah atau logo atau apa yang biasa kita ambil dari internet, dari online. Nah, itu Bapak Ibu juga harus memperhatikan bagaimana supaya kita tidak tersandung adanya klaim dari hak cipta si pembuat gambar tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mencari kira-kira aset-aset yang bebas copyright. Misalnya bisa mengambil gambar dari free pick atau dari yang lainnya. Nanti bisa juga menggunakan Canva itu bisa Bapak Ibu gunakan dan bebas dari copyright seperti itu. Nah, ini untuk yang modul 8 kurang lebih untuk ulasan singkatnya seperti itu. Nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkan modul 5, 6, 7, dan 8 itu ke dalam sebuah aktivitas pembelajaran yang nanti Bapak Ibu sampaikan di kelas dan Bapak Ibu dokumentasikan untuk penugasan di level 2 ini. Nah, mungkin misalnya ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau mungkin ada tambahan dari Pak Bahtiar, Bu Erna, monggo. Pak Bahtiar mau menambahkan dahulu? Nanti aja Bu, dilanjut dulu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Rini untuk pemaparannya. Supaya nanti teman-teman tidak lupa, tadi sudah disampaikan Bu Rini bahwa untuk videonya tadi memanfaatkan platform teknologi gitu ya, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu nggak usah bingung kalau siswanya nggak ada yang bawa HP misalnya gitu ya. Kan yang menggunakan platform teknologi adalah Bapak Ibu gurunya gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan platform teknologi di dalam kelas kita. Kalau di sekolah itu ada labnya, Bapak Ibu, ada lab komputernya, anak-anak bisa dibawa ke sana, ke labnya gitu ya. Sama seperti sekolah saya ya, anak-anak itu tidak ada yang bawa HP ya Bapak Ibu sekarang. Udah dilarang membawa HP gitu. Jadi pembelajarannya kalau membutuhkan internet ya, kalau tidak membawa laptop ya ke lab gitu Bapak Ibu. Jadi apapun bentuknya gitu ya, yang penting kita bisa memanfaatkan platform teknologi. Mau main kuis tadi udah disebutin gitu ya, mau menggunakan GWE-nya gitu Bapak Ibu karena sudah dibekali dengan akun Belajar ID, silakan GWE-nya di kupas tuntas. GWE itu Google Workspace for Education gitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lupa atau belum tahu gitu ya. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan anak, mungkin dengan Google Jamboard-nya. Itu salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya, karena yang penting adalah intinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform teknologi di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kini itu tambahnya nggih Bu Rini nggih. Kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Mungkin Bu Yuli juga sudah hadir di room ini. Sudah Bu Erna. Oke, baik. Kepada Bu Yuli langsung aja ya Bu Yuli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Erna. Saya nyapa Bapak Ibu yang tutup kamera semua nih ya malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyimak ya tapi ya walaupun tutup kamera ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin malam hari ini praktis saja ya karena Bapak Ibu itu kan diminta untuk
membuat ini ya, sudah jadi tanggal 20 itu kan sudah wajib mengumpul link dari PMM yang itu ngelink ke YouTube Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa YouTube Bapak Ibu tidak wajib, kalau YouTube-nya ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat YouTube sebelum punya akun Belajar ID, maka memang upload di YouTube-nya itu nggak harus di akun Belajar ID, tetapi ngelingkan ke PMM-nya kan wajib ya Bapak Ibu, wajib pakai Belajar ID gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk tadi kan Bu Rini ya sudah membahas tentang modul berapa ya, 5 dan 8 ya Bu Rini ya? Iya. Iya, iya Bu. Berarti saya izin share screen. Saya mau membahas berarti modul 6 dan 7, tetapi penerapannya saja. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Bu. Oke, sudah. Sudah Bu. Baik. Secara garis besarnya ya, si modul ini kan sudah dikupas ya Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin tanggal berapa itu ya, yang secara nasional gitu ya. Nah sekarang kita mau kupas penerapannya saja, mulai dari modul 6 ya Bapak Ibu. Jadi modul 6 itu kan penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital ya, pada pembelajaran terdiferensiasi. Nah pada dasarnya di modul 6 itu apa sih yang akan kita masukkan ke video kan gitu ya. Kalau tadi mungkin Bu Rini sudah menjelaskan berbagai hal yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan ini ya. Di modul 6 itu platform Merdeka Mengajar. Jadi di PMM kan nggak semua ya bisa kita manfaatkan bersama siswa-siswa kita di kelas nih Bapak Ibu. Nah, yang bisa dimanfaatkan adalah salah satunya di sini asesmen murid ya. Kalau Ibu ada yang Bapak Ibu yang terkendala misalnya ini kan siswa-siswa saya nggak bawa HP gitu. Paling tidak Bapak Ibu itu tayangkan bahwa akan melakukan asesmen murid ini dari PMM. Kemudian itu kan bisa dicetak gitu ya. Bisa dicetak, kemudian bisa dibagi ke siswa-siswa kita, gitu ya. Itu yang terkendala mungkin jaringan, itu yang pertama. Kemudian bisa juga menggunakan bukti karya. Nah, Bapak Ibu terlebih dahulu harus menyeleksi nih, misalnya yang saya tayangkan bukti karya dari sekolah mana yang bagus untuk ditayangkan di kelas, misalnya. Penayangannya kan nggak harus anak-anak melihat jaringannya sendiri nggak bisa, karena PMM ini kan yang bisa mengakses adalah Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu guru. Nah maka ini ditayangkan di LCD, bisa di depan kelas gitu ya. Atau juga bisa menggunakan perangkat ajar yang sesuai, karena di dalam perangkat ajar di PMM itu juga ada slide ya. Jadi saya pernah menyusun bahan ajar, itu bahan ajar saya lengkapi dengan beberapa slide gitu ya, yang untuk yang dipakai, yang bisa dipakai atau digunakan Bapak Ibu guru untuk mengajar di kelas. Itu juga bisa dimanfaatkan di kelas gitu ya, melalui tayangan slide kan gitu ya, proyektor di depan gitu ya. Jadi tidak melulu jaringan internet ketika Bapak Ibu menggunakan platform teknologi itu harus bagus gitu ya, karena walaupun sih memang misalnya di DIY ini lumayan ya, maksudnya jaringannya paling-paling di daerah mana ya kemarin itu ya, di daerah Gunung Kidul itu ada yang dianggap 3T, makanya saya agak ini juga ya Bu Rini kemarin ya, daerah 3T itu ada di Gunung Kidul gitu ya, mungkin di daerah sana bisa jadi ya, atau mungkin di ini Nanggulan ke barat itu kalau yang Kulon Progo ya Pak Bahtiar ya, ada tempat anak saya KKN kemarin itu Giri Mulya tapi udah agak naik gitu ya, itu memang jaringannya agak susah gitu ya. Nah itu bisa dilakukan menggunakan perangkat Bapak Ibu gurunya saja gitu ya. Suara saya masih terpantau ya Bu Erna? Aman Bu. Masih. Yuk lanjut. Baik. Nah selanjutnya yang ditekankan di modul 6 maksud saya, ini
model-model pembelajarannya itu harus jelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang diusung di modul 6 itu ada 3 model. Bisa nggak Bapak Ibu menggunakan model di luar 3? Bisa gitu ya. Asal nanti ketika Bapak Ibu memasukkan ke video pembelajaran, ketika ditayangkan dalam video Bapak Ibu itu sintaksnya jelas. Nah, saya mau ngomong pas sintak yang ada di modul, kepencet. Yang ada di modul 6. Ini memang tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya bagikan saja ya untuk sintak, atau Bapak Ibu bisa nyari ya. Jadi bisa nyari. Nanti saya bagikan ke grup ini ya, Bu Erna ya, Pembatik Jogja ya, karena ini pesertanya Jogja kan ya. Jadi nanti ini saya bagikan. Kenapa? Karena sintak-sintak ini nggak ada di modul gitu ya. Jadi untuk PJBL yang dibahas pertama, sintaknya ini harus jelas. Jadi yang pertama adalah membuat pertanyaan kontekstual. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengajar tentang apa? Nah, itu Bapak Ibu harus mengaitkan dengan kekinian yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja nanti di video ditulis pertanyaan kontekstual. Ini sintak pertama gitu ya. Yang kedua, membuat desain project. Nah, ini bisa berbagai macam. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan platform dari kementerian, itu Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID, meskipun misalnya siswa belum punya, pakai Google Jamboard, itu bagi yang jaringannya bagus. Kayaknya tadi ada Pak Budi nih, Mas Budi dari SMP 5 mesti bisa gitu ya. Misalnya desain project-nya anak-anak diminta membuat Google Jamboard gitu ya, di lab komputer misalnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang terkendala jaringan, Bapak Ibu bisa gunakan kertas kecil-kecil sebagai pengganti, apa itu namanya Bu Erna yang kecil-kecil itu? Kalau di Jamboard namanya apa? Sticky note ini. Sticky note. Nah, itu kan bisa dibeli ya. Nah, anak-anak nempel-nempel aja di papan tulis gitu ya. Kalau tidak sulit jaringannya gitu ya. Kemudian menyusun jadwal atau timeline. Nah, ini anak-anak pakai aja itu tadi. Lagi-lagi kalau terkendala sinyal ya pakai aja sticky note yang dibeli ya, warna-warni kecil-kecil gitu ya. Itu lebih menarik. Kemudian selanjutnya melakukan monitoring project. Nah, ini Bapak Ibu lakukan. Misalnya ngecek sudah sampai mana nih projectnya yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Berarti kalau Bapak Ibu menggunakan PJBL tidak sekali selesai ya. Tidak satu hari selesai gitu. Karena ini berbasisnya project gitu ya. Kemudian terakhir ini sebelum refleksi itu ada mengevaluasi project dan penilaian hasil. Bapak Ibu juga bisa mempersilakan anak-anak untuk presentasi di depan kelas gitu ya. Lalu refleksi, lagi-lagi refleksi adalah penilaian dari siswa kita. Itu banyak sekali ya. Bisa siswa kita minta siapa yang suka nih gitu ya. Nanti nempel-nempel lagi tuh pakai sticky note gitu ya di papan tulis, yang suka berbaris di sini, sticky note-nya ditempel di sini, atau pakai love gitu ya. Nah, ini tergantung jenjangnya kan Bapak Ibu. Bagi yang pakai teknologi, pakai Google Jamboard lagi ya. Jadi masang sticky note pakai Google Jamboard seperti itu. Itu untuk model PJBL, Project Based Learning. Dan ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka, apalagi terdiferensiasi gitu ya. Nah, yang kedua itu ada berbasis game atau game based learning. Hati-hati Bapak Ibu. Berbasis game itu bukan berarti ngajarin hanya menggunakan game saja. Kalau ini model pembelajaran loh ya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu pemanfaatan game untuk pembelajaran itu beda lagi ya. Jadi kalau pemanfaatan game ya Bapak Ibu bisa nayangin di depan gitu ya, atau Bapak Ibu yang tidak terkendala jaringan atau anak-anaknya bisa menggunakan HP seperti di sekolah saya, itu pakai game education bisa gitu ya. Tetapi kalau model pembelajaran berbasis game ya ini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, hasil yang akan dicapai. Jadi mau apa gitu ya. Aturannya, cara bermainnya bagaimana. Kalau saya pernah melakukan ini, jadi biasanya berbasis game itu ada reward, ada juga semacam hukuman, tapi bukan hukuman fisik ya, pengurangan nilai misalnya gitu ya. Kayak game, Bapak Ibu pernah memainkan apa itu? Yang di karambol. Nah, kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya susun berbasis game itu menggunakan ada yang
apa ya, semacam ini kalau saya contohkan agak susah ya, karena saya belum membuka. Kebetulan tadi sebenarnya angan-angan saya sih pengen membukakan itu ya, karena nanti ada hadiahnya berupa ini, jadi bisa membeli ruko, tapi rukonya kayak itu, apa ya namanya, kayak permainan apa sih Bu Erna? Bukan karambol ya, monopoli. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau anak itu bisa menjawab pertanyaan ini nanti bisa dia punya poin sekian, poin itu bisa untuk beli misalnya PLN, bisa beli apa ruko kecil, atau cuman bisa beli kantin gitu ya. Nah nanti aturan-aturan itu kita berikan di awal gitu ya. Kemudian feedbacknya itu berupa poin-poin gitu ya. Kalau mampu melalui jenjang atau tahap pertama dia dapat poin. Nah poinnya itu bisa untuk beli aset gitu ya. Asetnya ya aset ini ya kayak mainan gitu. Nah, sehingga nanti itu menyenangkan buat mereka untuk saling, aku harus dapat ini deh gitu ya. Sehingga nanti kayak siapa yang paling kaya nih di daerah itu ya, secara virtual tentu saja ya. Tapi itu mengasihkan buat anak-anak kita. Jadi kalau model pembelajaran berbasis game tidak sama ya dengan kita beri anak-anak game education, beda. Kecuali Bapak Ibu tidak menggunakan model pembelajaran ini, tapi bisa juga misalnya Bapak Ibu menayangkan augmented reality. Ini kan kalau yang susah sinyalnya bisa pakai kertas ya Bu Erna ya, pernah ya. Nah pakai HP-nya HP Bapak Ibu gitu ya, dipinjemin gitu ya. Kemudian virtual reality gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian model yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis discovery inquiry learning ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena lagi-lagi kurikulum Merdeka itu menekankan pembelajaran memang pusatnya pada siswa kita. Di mana ini nggak konsisten ya, ini saya ambil dari modul karena di sini siswa, ini peserta didik gitu ya. Di mana peserta didik itu aktif terlibat dalam proses eksplorasi, jadi mengeksplor sesuatu, menemukan, menyelidiki, dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang suatu konsep atau topik. Nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi yang SD gitu ya, itu IPA itu bisa misalnya metode ilmiah. Nah, cukup disediakan, mesti Bapak Ibu di sini pernah ya percobaan. Saya masih ingat soalnya pas SD itu disuruh bawa biji kecambah. Kemudian di situ ada variabel, kalau di jenjang SMA sudah diberikan variabel penelitian kan ya. Itu namanya variabel kontrol, terikat, apalagi yang satunya variabel bebas gitu ya. Jadi ketika guru itu ingin menguji seberapa besar pengaruh cahaya matahari, ada yang kecambahnya diberikan di laci, ada yang kecambahnya ditaruh di jendela, ada yang di lapangan kan gitu ya. Nah sebenarnya ini model pembelajaran berbasis discovery inquiry learning itu seperti itu. Jadi jangan membayangkan ini menyelidiki sesuatu yang rumit gitu ya. Jadi penyelidikan sederhana untuk anak-anak kita sesuai jenjangnya tentu saja ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, sintaknya ya ini yang pertama memunculkan pertanyaan. Jadi agak susah memang anak-anak kita karena dari kecil itu hanya sedikit ya anak-anak yang dibekali untuk demokratis gitulah di keluarganya. Jadi untuk mengemukakan pendapat, untuk menyatakan sesuatu. Di SMA ya, saya jenjangnya SMA aja, anak-anak itu kalau diminta untuk masalahnya apa, padahal masalah itu kan banyak sekali ya di lingkungannya, itu agak susah gitu, harus dimunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua itu eksplorasi, kemudian yang ketiga menemukan, merefleksikan dan mengomunikasikan. Jadi mengomunikasikan itu ibaratnya ya gampangannya kayak ini ya presentasi gitu. Itu modul 6 ya. Fokusnya di situ ya Bapak Ibu. Jadi tentang model pembelajaran apa sih sekarang yang harus dipikirkan, harus punya model tertentu. Tidak hanya 3 tadi ya Bapak Ibu. Di luar 3 tadi masih banyak ya, tetapi yang jelas saya sangat menyarankan ketika Bapak Ibu membuat video, nah nanti dilengkapi dengan
apa ya, keterangan di bawah gitu ya, bahwa ini baru apa, misalnya siswa presentasi mengomunikasikan hasil misalnya, atau komunikasi gitu ya. Jadi sintaknya jelas Bapak Ibu, itu menjadi salah satu hal yang juga, oh ini langkah-langkahnya jelas, karena 7 menit, jujur ya, video 7 menit itu dari awal sampai akhir itu akan sangat cepat, sehingga penilai itu kalau ada keterangan itu, oh ini jelas, ini oh lagi ngapain, oh berkolaborasi, oh ini baru memunculkan ide gagasan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke modul 7 Bapak Ibu. Ruhnya di modul 7 yang harus Bapak Ibu masukkan di tugas akhir apa sih? Kan di sini pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Jadi fokusnya nanti di pembelajaran berdiferensiasinya ya Bapak Ibu. Karena kurikulum Merdeka mewajibkan setiap pembelajaran yang kita bawakan harus memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya. Nah, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Kan gitu ya. Apakah kita harus mengajar dengan, misalnya siswa kita di kelas ada 36 gitu ya. Berarti harus 36 cara yang berbeda. Oh repot sekali kan gitu ya. Bahkan kita kan nggak boleh ya mengelompokkan, oh ini siswa yang pinter nih, udah di kayak dulu nih. Jadi kalau kelasnya seperti tempat saya ada dari 9 paralel, itu berarti kalau dulu IPA 1 itu oh anaknya yang pinter gitu ya. Kemudian IPA 2 itu agak turun, IPA 3, IPA 4 nggak bisa gitu ya. Jadi siswa kita tidak boleh dipilah berdasarkan oh ini anak pinter, oh ini anak kurang pinter, nggak boleh gitu ya. Jadi ruhnya bukan di situ ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi nanti Bapak Ibu bisa mengambil, tidak harus semua ya. Bisa konten itu isinya, proses menjalaninya, produknya, atau lingkungan belajar. Nah, kalau yang apakah semua harus dimasukkan dalam satu kali pembelajaran? Enggak ya, Bapak Ibu nanti fokus di mana gitu ya. Itu akan terlihat nanti. Kalau saya nanti contohin ya, saya menggunakan proses dan produk Bapak Ibu. Oke, nah ini coba nanti Bu Erna, saya pengen suaranya ini kedengaran enggak ya, contoh pembelajaran. Kedengaran enggak Bu? Sudah Bu. Oke, ya. Nah, ini tak skip aja Bapak Ibu. Ini tadi cuman kayak, ini bukan, jadi sekali lagi, ini bukan contoh apa ya, video tugas modul tugas level 2 ya Bapak Ibu. Ini contoh pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Sebentar, saya pilihkan saja. Nah, syarat pembelajaran itu berdiferensiasi ketika kita memetakan. Memetakan apa Bapak Ibu? Kesiapan anak untuk belajar gitu ya. Jadi readiness namanya. Kesiapan anak untuk belajar ini saya memetakannya menggunakan, sebentar saya carikan ya Bapak Ibu. Ini agak, nah mulai di sini kayaknya. Ini enggak. Oke. Nah, nih coba ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini saya buat, ini namanya lingkaran pemahaman. Jadi anak-anak saya bawa ke lapangan gitu kan. Nah, ketika di lapangan itu, ini saya menjelasin tentang laju reaksi ya. Berarti anak-anak saya tanyakan tentang pengetahuan awal laju reaksi. Kalau Bapak Ibu di jenjang yang berbeda, tentunya disesuaikan dengan materi masing-masing. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa sebentar ini kok nutupi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sebelah bawah, silahkan Bapak Ibu sampaikan, ini lagi ngapain toh, gitu kan ya. Jadi harus diperkuat dengan tulisan. Sintaks-sintaknya disertakan, gitu ya. Ini sebagai dasar kesiapan belajar atau readiness tadi, dalam pembentukan kelompok. Nah, ini pertamanya kan di paling belakang semua nih ya Bapak Ibu. Ini saya tanya tentang konsep laju reaksi awal. Ketika ada anak yang betul, maka dia maju 3 langkah. Nih, ya, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ada lagi yang betul lagi. Ini maju 3 langkah. Sampai waktu itu saya menanyakan 3 pertanyaan. Orang-orang yang paling dekat, anak-anak yang paling dekat dengan posisi saya, berarti anak-anak yang paling siap untuk belajar laju reaksi. Maka ini saya jadikan sebagai ketua-ketua kelompoknya, gitu ya.
Kemudian di baris selanjutnya ini saya persilahkan kamu milih, mau milih kelompok yang mana gitu ya. Begitu juga dengan yang lapisan terluar. Ini yang sama sekali nggak jawab gitu ya. Nah ini saya persilahkan untuk milih mau kelompok yang mana gitu ya. Yang penting jangan rebutan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan berarti satu kelompok nanti heterogen. Iya sangat heterogen. Dan di situ justru kita menerapkan namanya teori scaffolding Bapak Ibu. Mungkin ada yang guru penggerak itu mesti tahu ya bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada teori scaffolding, bahwa scaffolding itu ada yang tahu ya? Nggak usah teori scaffolding deh. Maksudnya scaffolding itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Buat manjat. Buat manjat. Oke. Lagi. Sebenarnya scaffolding itu kan dipakai untuk membantu. Jadi pijakan itu nggak harus dari kita. Anak-anak yang mungkin sangat kurang di level yang paling belakang ini kebablasan. Itu bisa kita bantu dengan ketua-ketua kelompok mereka yang memang sudah kita yakini dia paling siap untuk belajar gitu ya. Itu namanya asesmen awal di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ya Bapak Ibu, ini pas habis kita kelompokkan tadi kita ke kelas. Tujuan di kelas Bapak Ibu harus sampaikan satu judulnya. Nah ini pembelajaran di kelas. Ya. Oke. Nah, patut disampaikan judulnya biar penilai itu tahu ini ngapain sih, pembelajarannya apa, jadi jelas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian habis judul adalah, nah ini tak percepat aja ya. Yang kedua, tujuan, itu harus jelas karena nanti si penonton video ini kan diharapkan tidak hanya penilai ya Bapak Ibu, ketika sudah diupload di PMM itu sebagai sumber belajar bagi Bapak Ibu guru lain di seluruh Indonesia. Jadi dia akan tahu oh mau ngapain gitu ya pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya gitu ya. Apa saja sih nanti dalam pembelajaran ini kalau di tempat saya nanti prosesnya nanti ngamati sampah gitu ya. Nah, ini jadi pembelajaran yang kita kaitkan dengan fenomena sehari-hari gitu ya. Lalu nanti kolaborasi, menuangkan ide dan gagasan. Saya pakai PJBL ya Bapak Ibu. Jadi harus ada produk kalau PJBL. Bedanya nanti kalau Bapak Ibu pakai PBL, problem based learning, tidak wajib ada produknya gitu ya. Kemudian menuangkan ide dan gagasan dalam proyek kelompok. Nah, ini yang akan menghasilkan produknya gitu. Oke, kita percepat saja saya katakan Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya menuju ke hutan sekolah perlu kita shoot juga ya, biar Nah, kenapa ini saya angkat? Sebenarnya materi saya kan laju reaksi ya Bapak Ibu. Laju reaksi dengan submateri itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Salah satu faktornya adalah luas permukaan bidang sentuh. Nah, ini ketika biasanya kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, biasanya saya menggunakan percobaannya itu di lab gitu ya. Tetapi ini saya kaitkan dengan sampah. Sampah ada kaitannya nanti dengan luas permukaan bidang sentuh. Kita coba cek ya. Nah, ini sudah kita ajak ke lab. Bagi Bapak Ibu yang kondisi sekolahnya memungkinkan untuk diajak ke lab, nah ini saatnya untuk menerapkan teknologi ya Bapak Ibu. Ini sangat bagus untuk membekali anak-anak kita ibaratnya itu mengenalkan teknologi karena ini sangat penting untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tapi bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya mungkin terkendala jaringan, fasilitas belum memadai, Bapak Ibu bisa sampaikan apa yang ada di sekolah ya. Misalnya LCD-nya cuma satu, nggak apa-apa di depan gitu ya. Jaringannya tidak lancar ya sudah nanti
asesmen yang diambil dari PMM dicetak saja gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak wajib kemudian seperti saya yang saya lakukan gitu ya. Nah, ini nah, ini diberi keterangan. Mulai agar mereka itu bisa apa ya, bisa terbuka wawasannya, dilakukan literasi digital dulu. Toh di sini kan jaringannya lumayan lancar. Nah, habis itu kan terbuka nih Bapak Ibu. Kemudian mereka kita ajak menuangkan ide dan gagasan. Ini saya pakai Google Jamboard. Kolaborasi tidak harus kemruyuk gitu kan kalau pakai teknologi. Karena ini satu baris, ini satu kelompok Bapak Ibu. Ya, jadi mereka dari meja masing-masing bisa menyusun ini ya ide dan gagasannya ke dalam satu tempat, satu halaman. Nah, di sini saya menerapkan diferensiasi proses. Nanti tabelnya bisa macam-macam Bapak Ibu. Mereka menuangkan ide dan gagasan sesuai gagasan kelompok masing-masing. Tidak terpaku, oh harus gini langkahnya, enggak. Berdasar tadi literasi digital yang sudah mereka lakukan, mereka bisa menuangkan ide dan gagasan mau mengolah si sampah daun tadi yang dikaitkan dengan luas permukaan bidang sentuh mau ngapain gitu. Nah, ini adalah presentasi. Jadi setiap menuangkan ide, kita berikan kesempatan untuk presentasi sehingga teman-teman mereka akan mengemukakan, oh kok gitu ya, oh masa daunnya mau di blender, itu ada pertanyaan dari temannya gitu ya, karena ada satu kelompok yang daunnya disobek-sobek, udah capek banget gitu ya, ya saling mengoreksi satu dengan yang lain agar supaya ide dan gagasan yang sudah mereka buat itu untuk diaplikasikan memang betul-betul ya realistis gitu. Oke, jadi di awal itu mereka tidak, kita beritahu bahwa kita tempat pengolahan sampahnya itu kan memang hanya kader pengolahan sampah ya Bapak Ibu. Sekolah kami kebetulan sekolah adiwiyata. Jadi yang tahu kita punya apa saja di pengolahan sampah itu hanya kader-kader adiwiyata. Sementara anak-anak ini kan anak-anak umum ya, belum tentu kader adiwiyata. Maka mereka itu bebas sekali untuk menuangkan ide, sampahnya mau diapain. Nah, kita kemudian sehari setelahnya itu kita ajak ke ini loh tempat pengolahan sampah kita, dan kita punya namanya mesin pencacah sampah. Nah, dikaitkan dengan mereka ada yang memblender, ada yang menyepet-nyepet, kemudian kan mereka mengumumkan, oh ini efektif pakai mesin pencacah sampah kan gitu ya. Tapi biarkan saja ide mereka mengalir. Nah ini, lalu Bapak Ibu berdiri ya, keterangan ya. Tolong menjelaskan sintak juga. Nah, sudah, ini pengamatannya cukup lama, cuman Bapak Ibu nggak usah terlalu lama seperti saya ya, ini karena saya pakai untuk penelitian. Nah, ini saya membutuhkan waktu 6 minggu ya untuk membuat kesimpulan, karena kan pengolahan sampah memang lumayan lama ya, 1,5 bulan. Nah, kemudian ini kita hasilnya kita tuangkan karena memang jenjang saya SMA, jadi mereka saya kenalkan juga menggunakan Google Site. Jadi hasilnya nanti mereka kolaborasi lagi tuangkan ke dalam Google Site. Kenapa harus pakai Google Site? Google Site itu semacam website gitu ya Bapak Ibu, dan sederhana. Artinya anak-anak SMA itu sangat mudah untuk menuangkan ya hasil pengamatan dari minggu ke minggu, itu difoto, dimasukkan di situ sebagai pengamatan di Google Site. Sehingga mereka nanti ketika terakhir itu bisa mengupload. Jadi diunggah ya, semua orang di seluruh dunia bisa membaca karya mereka. Nah, itu keunggulannya gitu Bapak Ibu. Cuman ini juga lihat-lihat juga ya Bapak Ibu yang mungkin di jenjang yang lebih, misalnya kalau SD gitu ya, ya memang nggak bisa gitu ya. Nanti yang penting adalah penekanan saya, usahakan memang setiap proses yang Bapak Ibu lakukan itu
ini ditulis ya, artinya diberi keterangan gitu, sehingga sintak pembelajarannya itu jelas menggunakan apa, seperti itu. Ini adalah berdiferensiasi produk. Jadi produknya beda-beda Bapak Ibu. Hasil Google Site unggahan mereka itu beda-beda semua. Nggak ada yang nyontoh karena ada yang justru apa ya, fotonya itu dirangkai semau mereka lah gitu ya. Kita nggak membatasi, itu yang namanya berdiferensiasi produk. Nah, ini juga menggunakan platform teknologi ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak menggunakan akun Belajar ID untuk bisa berkolaborasi di dalam Google Site tadi. Ini juga pemanfaatan platform teknologi. Kalau sudah presentasi, lagi-lagi ini ya, setelah dilakukan kolaborasi, kemudian dipresentasikan seperti ini biar ada masukan atau ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, ini pengambilan kesimpulan, upayakan Bapak Ibu ketika dalam pembelajaran, usahakan di akhir pengambilan kesimpulan, Bapak Ibu hanya membimbing saja. Biarkan anak-anak yang membuat kesimpulan, gitu ya. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya kita memfasilitasi anak-anak kita untuk lebih aktif. Jadi tidak terpaku 1 sampai 5 orang anak yang aktif selalu maju gitu ya. Sehingga anak-anak lain merasa ya udahlah dia memang paling cepat kalau mikir misalnya ngitung gitu ya. Sementara kalau kita berkolaborasi menggunakan teknologi ini semua bisa menuangkan apapun yang dia ingin ungkapkan di situ Bapak Ibu. Itu keunggulannya ya Bapak Ibu. Nah, ini tak lewat aja ya. Ini kesimpulan, terus, nah ini refleksi ya Bapak Ibu, tulis refleksi pembelajaran. Nah, ini yang saya katakan refleksi pembelajaran, kalau jaringan Bapak Ibu bagus, gunakan, bisa salah satunya menggunakan Google Jamboard lagi, nanti diminta mereka menuangkan, oh berbaris di sini nih, ya, nggak kelihatan. Nah, ini saya minta berbaris di kiri, warnanya apa ya, ini yang biru, tidak suka kuning. Ini pada takut saya semua kayaknya ya. Jadi ya kita semua. Tapi ya nggak apa-apa. Terus kemudian tinggal ditutup. Ya. Gitu. Oke, Bu Yuli. Bu Yuli. Kayaknya Bu Yuli terlempar itu. Iya, sepertinya terlempar. Baik, sambil menunggu Bu Yuli untuk masuk lagi, tadi sudah dipaparkan Bu Yuli gitu ya, terkait dengan modul 6, kemudian 7 itu ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, mungkin ada Pak Sigit dan Pak Bahtiar mau menambahkan dari modul 5, 6, 7, dan 8 terkait dengan ketugasan teman-teman semua untuk di sesi implementasi level 2. Mungkin Pak Sigit dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Sedikit suara saya terdengar Bu Yuli? Terdengar Bu Pak. Erna ngantuk juga. Dengar Pak. Oke. Terdengar Pak. Sebelum nanti Mas Bahtiar menyampaikan ya sedikit aja. Untuk tugas ini kan teman-teman membuat video ya, video pembelajaran.
Jadi prosesnya itu adalah bagaimana menggunakan alat-alat TIK dalam proses pembelajaran di kelas ataupun tadi disampaikan Bu Yuli bisa di luar kelas atau di dalam kelas atau di laboratorium seperti itu. Kalau yang sudah saya lakukan itu rekodnya itu saya full. Bisa 2 jam pelajaran itu kita rekod full. Tujuannya apa? Kita bisa manfaatkan nanti tidak hanya untuk kegiatan pembadik saja, dalam artian nanti dari rekod itu tinggal kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa nanti memanfaatkannya untuk program lain. Jadi bisa untuk lomba. Kan di akhir tahun nanti biasanya ada inovasi pembelajaran atau inspirasi pembelajaran yang selalu dikaitkan dengan PMM. Dan di situ untuk tahun kemarin kan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teman-teman nanti bisa punya senjata ampuh itu kalau pengen ikut yang lomba itu. Dari sekarang setiap proses pembelajaran dengan berbagai macam sintaks silahkan didokumentasikan. Kemudian dari hasil dokumentasi itu nanti bisa untuk penugasan, salah satunya adalah pembatik yang durasinya adalah 7 menit. Dari 7 menit yang dipaparkan Bu Yuli tadi itu adalah kaitannya dengan proses pembelajaran, sintaknya kelihatan, kemudian juga dikasih caption tadi seperti itu. Dan itu memungkinkan penilai akan tahu tahapan-tahapan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan yang di video kan adalah benar-benar dokumentasinya, bukan Bapak Ibu menggunakan TIK-nya yang direkod adalah TIK-nya bukan, tapi pemanfaatan TIK-nya di dalam video itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berasal dari unsur guru itu silahkan nanti ada siswa yang di dalam rekod itu harus ada siswanya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang dari unsur tenaga kependidikan ataupun dari dinas pendidikan itu silahkan modelnya adalah micro teaching. Seperti yang disampaikan oleh pada saat pembekalan di awal. Dan durasinya sama, nanti dibuat 7 menit. Mungkin itu Mbak Erna, tambahan saya, biar Mas Bahtiar, silahkan. Baik, silakan Pak Bahtiar. Makasih Pak Sigit. Pak Bahtiar mau menambahkan? Kayaknya sudah dibahas semua oleh Bu Yuli, Bu Erna, Bu Rili tadi sudah semua kayaknya ya. Mungkin dari dari peserta aja mungkin kita bisa bahas diskusi bareng aja Bu. Ini Bu Yuli sudah gabung lagi, sudah masuk lagi. Tadi kelempar ya. Ini Bu Neng sudah raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu Neng sebelum saya lanjutkan lagi. Silahkan Bu Neng. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang sekali ada pencerahan yang selama ini saya tanya-tanyakan, dan saya sudah tanya ke forum diskusi, tapi kok jawabannya kayak agak kaget. Jadi kan permasalahan saya itu kan karena saya sebenarnya udah tag kamera itu udah 1 minggu ya sebelum tanggal 14, sebelum tanggal 13 itu saya sudah seminggu melakukan tag kamera bahkan berulang-ulang, tapi kan saya kan menggunakan PJBL. Nah, kebetulan PJBL mata pelajaran proyek IPA. Sedangkan PJBL itu kan seperti yang dijelaskan tadi Bu Yulinesty ya, itu kan prosesnya enggak langsung sehari kan. Ya, ada pertemuan 1, pertemuan 2 sampai sintak akhir ya. Sampai sintak akhir kan enggak bisa sekali seharian gitu. Nah, otomatis kan siswanya kan menggunakan pakaian yang berbeda-beda baik gurunya sesuai tata tertib sekolah. Nah, itu saya tanyakan di forum diskusi, adalah salah satu tutor, nggak perlu saya sebutkan namanya, itu katanya harus seharian bajunya sama, seharian itu dari mulai awal pembukaan sampai penutupan, itu harus satu kali waktu. Waduh, ini namanya berarti bukan, saya berpikir ini sampai saya diskusi dengan teman-teman di luar di komunitas itu, ini simulasi apa video pembelajaran sesungguhnya, itu saya bingung gitu loh.
Kalau simulasi kalau bukan pembelajaran sesungguhnya bisa 1 hari kan berarti cuma simulasi kayak pura-pura doang gitu ya agar bisa nah ini anak-anak ini terus langsung ke sintak berikutnya ini kayak kayak main film gitu. Nah, terus sampai saya tanya tapi begitu saya dapat pencerahan dari ibu-ibu duta, bapak ibu duta di sini semuanya, jadi tercerahkan bahwa itu tidak harus 1 hari full ya, karena namanya PJBL nggak bisa memang 1 hari karena ada proses-prosesnya yang butuh beberapa pertemuan. Itu. Nah, terus ada yang pertanyaan yang jadi tanyakan di tempat saya itu, di sekolah saya itu sedang ada pembangunan kelas baru, gedung baru. Nah, kendalanya itu adalah ketika tag kemarin itu suaranya saya, suaranya anak-anak itu campur dengan suara molen. Saya mengkondisikannya itu luar biasa sulitnya di situ saya, sulitnya di tag kamera. Ya, walaupun pakai peredam tetap aja suaranya terlalu besar dari pihak proyeknya itu. Nah, itu gimana ya kalau apakah boleh misalnya di-setting misalnya ya, mungkin di settingan Canva, editing Canva-nya lost tanpa suara dulu tapi ada gerakan-gerakan, tapi kemudian saya tambahkan suara dari saya, penjelasan, bisa juga saya tambahkan dari suara siswa secara terpisah untuk menjelaskan proses-prosesnya itu. Karena kalau pakai suara asli itu ada bagian beberapa tag itu campur dengan suara molen. Nah, itu seperti itu. Itu yang ingin saya tanya. Sampai sekarang ini saya belum unggah karena belum pede dengan suaranya itu. Itu terima kasih ya. Nah, itu aja. Makasih. Terima kasih Bu Eneng untuk pertanyaannya. Mungkin mau teman-teman dulu atau mau saya bantu up dulu? Saya bantu up dulu, nanti ditambah ya Pak Sigit, Pak P, Bu Yuni. Siap. Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Bu Eneng ya. Kalau terkait dengan sound bisa, solusi yang kedua. Jadi Ibu take dulu videonya, habis itu baru audionya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting ketika Ibu ngomong itu bisa pas ya Bu, jangan cepet gitu. Maksudnya mulutnya sama suaranya itu berbeda gitu. Nggak apa-apa Bu, itu kan karena kasuistis ya, kondisi nggak memungkinkan. Atau tadi sudah di-record, Ibu tinggal nge-record aja, kan sudah direkaman tuh. Sudah direkaman. Ya udah tinggal rekamannya itu nanti di waktu editing di off-in, Ibu pakai suaranya Ibu aja, yang rekaman itu masukkan gitu. Yang pertama, yang kedua, memang kalau yang PJBL itu kan memang tidak bisa 1 hari selesai gitu ya Bu. Memang sebenarnya kalau tag video itu harus 1 hari gitu ya, dengan kostum yang sama, dengan ini yang sama gitu ya. Itu dalam kondisi satu pembelajaran gitu, karena Ibu akan menggunakan sintaknya yang PJBL, berarti di dalam video itu juga akan dituliskan Ibu, misalnya ketika Ibu pakai baju misalnya kaki gitu ya, berarti itu hari Senin gitu ya. Ibu lagi apa? Saja itu hari pertama kan. Nanti misalnya Ibu di hari kedua kan yang di Selasa gitu ya, tuliskan hari kedua progresnya sudah apa gitu, sampai nanti di terakhir gitu ya, di hari keberapa Ibu selesai gitu, itu dituliskan aja dengan anak yang sama tentunya, bukan anak yang berbeda ya. Ya, oke. Jadi misalnya Ibu di kelas 10 gitu ya, berarti Ibu kan di kelas 10 MIPA misalnya, ya udah kelas itu terus gitu ya, dengan anaknya yang tidak berganti-ganti gitu. Jadi emang ada progresnya gitu. Jadi nggak apa-apa Ibu, silakan dicoba dulu gitu ya, karena takut kalau editing itu kalau niat itu sehari jadi gitu ya Bu, tapi karena kita itu banyak pekerjaannya ya Bu, tidak hanya 1, 2 tapi pasti akan banyak ini nulis-nulisnya juga. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi oleh teman-teman yang lain? Terima kasih ya Bu ya pencerahannya ya. Oke, luar biasa Bu Erna. Biasa di luar soalnya. Iya. Itu Bu Yuli mau nambahkan atau aku Bu Yuli? Pak Sigit aja dulu. Oke, karena tadi Bu Yuli tenaganya sudah banyak sekali tadi saya ikuti tentang pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Oke, Bu, kaitannya dengan
apa yang Ibu sampaikan itu, karena ini kan tekniknya adalah teknik dokumentasi ya, sebenarnya adalah dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi, sebenarnya Ibu enggak, ketika mengajar nggak muncul pun nggak masalah, Ibu caption, tinggal nanti di apa, dengan suara penjelasan Ibu tahap-tahapannya. Terus kemudian langkah yang utama yang harus dilakukan adalah Ibu menentukan dulu 7 menit itu. Jadi 7 menit yang mau Ibu sampaikan videonya itu sudah benar-benar dipilih dan sudah jadi 7 menit. Nah, kalau sudah jadi 7 menit yang video yang mau ditampilkan, baru Ibu melakukan perekaman sesuai dengan video yang terpilih. Bukan setiap potongan Ibu lakukan merekod suara, tapi sudah memang dari semua tahapan itu sudah dipilih 7 menit tampilan yang akan di editing sampai akhir. Baru kalau videonya sudah jadi 7 menit, Ibu baru melakukan editing suara. Editing suara bisa nanti suara yang asli dihilangkan, benar-benar di-del. Jadi nanti antara video itu kalau sudah 7 menit, Ibu dulu aja, ekspor dulu. Jadi di ekspor sudah jadi full, jadi nanti tidak perlu motong lagi. Kemudian setelah jadi 7 menit, itu sudah jadi video baru di situ nanti bisa di-split antara video dan suaranya. Kemudian tinggal dikasih background, suara background bisa. Kemudian setelah itu baru Ibu mulai melakukan record sesuai dengan tadi. Apakah sama persis dengan proses pembelajaran atau Ibu tinggal menjelaskan dan menerangkan. Kemudian untuk masalah pakaian tadi, karena tahapannya kalau PJBL IPA memang bisa berhari-hari. Seperti yang disampaikan Bu Inari tadi, hari pertama dituliskan di caption seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi. Caption hari pertama, sintaknya apa sampai apa. Kemudian ketika berganti baju, di potongan itu dituliskan hari kedua atau tahap kedua pakai baju itu nggak apa-apa dituliskan bajunya, sintaknya ini sampai ini seterusnya. Jadi sintaknya memang akan muncul dan juga biar itu seolah-olah tidak terpotong-potong, karena memang mungkin kalau untuk 1 hari full, kalau itu memang proses pembelajarannya dengan model yang Ibu sampaikan itu cukup 1 hari, tapi kalau berganti hari tidak masalah. Kemudian tahap selanjutnya yang penting yang disampaikan Bu Irna, jangan sampai Ibu mengganti ganti warna itu juga ganti siswa, nggak boleh itu. Jadi siswanya harus sama. Jadi yang Oke, terima kasih. Siap. Oke. Ya. Saya kembalikan Bu Irna. Terima kasih Pak Siki gitu ya. Sama saya menjawab pertanyaannya Bu Ati ya Bu, 7 menit itu tag videonya kan banyak ya, sudah panjang, misalnya Ibu tag 1 jam. Potong aja 7 menit itu sudah dari opening sampai closing ya Bu. Jadi ambil yang intinya saja dari pembukaan, langkahnya pembukaan, terus kemudian yang Ibu lakukan apa, kegiatannya, terus closing gitu ya. Itu aja Bu, hanya 7 menit aja maksimal gitu. Tapi 7 menit itu udah masuk ke poin utamanya ya Bu, jangan justru yang nggak utama malah nggak dimasukin, tapi sudah poin utamanya yang dimasukin gitu. Pak Batiar mau nambahin sebelum saya mau share screen? Bu Erna mau nambahin tugas toh? Iya. Nambahin yang disebut tugas. Oke, langsung aja itu aja Bu, monggo. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman. Kebetulan saya itu ada di kelas 25 bareng dengan Pak Sigit ini ya. Kemana-mana Pak ya barengnya Pak Sigit gitu ya. Bapak Ibu di classroom ini wajib Bapak Ibu buka gitu ya. Nah di bagian stream ini biasanya digunakan untuk memberikan pengumuman Bapak Ibu. Nah seperti ini tadi sudah saya berikan pengumuman, saya nggak tahu apakah tutor di kelas yang lain juga sudah memberikan informasi seperti ini gitu ya. Untuk bisa melakukan editing gitu ya untuk mengubah isian formulir jika memang kemarin linknya itu keliru gitu, masih bisa dibuka lagi Bapak Ibu. Kalau yang memang belum ya alhamdulillah, tapi kalau yang sudah nggak apa-apa, masih bisa diubah sampai dengan tanggal 20. Nah kemudian di bagian classroom Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa penilaian ini tidak hanya tugas akhir, kemudian penilaian ujian akhir gitu ya, tetapi Bapak Ibu
fokus di diskusi juga, di forum diskusi. Sebentar, ini saya tak off-kan dulu ya. Masih muyar-muyar. Nah, ternyata masih muyar-muyar nih. Mungkin jaringan saya. Nah, kan. Aduh. Oke. Muyar-muyar Pak Bastiar. Ada yang bisa bantu share screen? Mungkin Bu Yuli. Kelasnya Bu Yuli. Tak bantu Bu. Bentar. Oke, Pak B. Nah, kebetulan karena kelasnya di DIY ini campur-campur ya Bu, kami tidak bisa melihat Ibu itu sudah ngumpulin belum. Bapak Suherman itu sudah mengumpulkan belum, kita nggak bisa ngecek. Bu Ati sudah mengumpulkan belum, kita nggak bisa ngecek Bapak Ibu ya, kecuali ada di di form itu gitu ya. Dan di form itu pun kita juga belum dikasih akses nih Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisanya ngobrol-ngobrolnya lewat grup aja. Nah, ini di kelas 33 ya. Contohnya di bagian forum diskusi dulu Pak Batiar, contoh. Ini di forum diskusinya di kelas 33 itu ya. Selama di situ ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan untuk saling sharing di sana Bapak Ibu. Mau bertanya atau memberikan jawaban ke teman-temannya atau mau sharing sendiri, silahkan Bapak Ibu bisa dituangkan di sana ya. Yang kedua tentang tugas akhir tadi. Nah, tugas akhir itu Bapak Ibu, video itu bisa ngambil dari bisa ngedit dari aplikasi mana aja. Mau CapCut boleh, VN boleh, KineMaster boleh. Bapak Ibu mau menggunakan Canva sudah bisa untuk nge-record ya, itu juga boleh. Silakan Bapak Ibu gunakan yang aplikasi itu paling mudah Bapak Ibu kuasai gitu ya. Kalau saya kuasinya menggunakan Filmora, ya udah Bapak Ibu edit silahkan menggunakan Filmora. Tapi ingat 7 menit itu sudah mentok ya Bapak Ibu, jangan lebih dari 7 menit. Kurang syukur gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau lebih jangan gitu ya. Pokoknya dari opening sampai closing itu benar-benar 7 menit. Gitu. Nah, di pengumpulan tugas akhir ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua gitu ya, bahwa video yang sudah Bapak Ibu buat itu diupload di YouTube-nya Bapak Ibu semua, kemudian linknya YouTube itu yang dimasukkan ke dalam PMM. Kalau kemarin Bapak Ibu belum punya karya di PMM, ini sebagai salah satu gitu ya, bukti karyanya Bapak Ibu bisa upload di PMM. Nah, seperti ini saya tidak akan panjang kali lebar gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan terkait dengan ketugasan ini. Mungkin ada lagi? Pak Baba Suherman, saya lihat videonya bagus-bagus, penuh efek. Saya belum terlalu bisa. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak itu sudah melakukan gitu ya. Dan yang utama adalah kontennya gitu ya. Isinya benar nggak Bapak sudah memanfaatkan itu atau belum, sudah menggunakan platform teknologi atau belum. Masalah penuh efek dan sebagainya sambil jalan ya Pak. Pasti bisa gitu ya. Kalau ini adalah pertama kali yang Bapak lakukan gitu ya, ini kan baru pertama Pak, belum yang kedua dan ketiga seterusnya. Nggak apa-apa, ini kan dengan seperti itu kan menjadi pengalaman ya Pak, oh ternyata kalau saya tuh kurang dong seperti ini gitu. Pak Supriyodarto, saya belum pernah upload bukti nyata di PMM. Share screen PMM lagi deh Pak. Boleh, bentar. Boleh, bukain PMM saya bisa nggak nih PMM saya nih? Saya coba ya. Karena kalau video untuk dokumentasi tidak terlalu banyak efek Bu Erna. Iya betul, malah yang kalau video pembelajaran, maksudnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran baru ada efeknya. Baik, ini contohnya ya Bapak Ibu, di sini saya sudah share di bagian PMM ya. Nah, di sini sudah muncul semua gitu Bapak Ibu, ada bukti karya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa langsung ke bagian bukti karya, ya. Nanti Bapak Ibu ke sini ya, ke tambah karya ini. Bapak Ibu tambahkan tentang apa Bapak Ibu? Oh, tentang praktik pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya video, Bapak Ibu cukup masukkan video. Ya, video ini sudah diimpor belum? Kan yang dibutuhkan kan linknya. Kalau Bapak Ibu sudah ngambil dari link, tinggal aja sudah. Nah, seperti ini. Nah, masukkan Bapak Ibu, masuk dengan akun Google-nya yang di YouTube. Nanti tinggal dipastekan aja Bapak Ibu di sana. Jadi, ikutin aja langkahnya sampai nanti Bapak Ibu
menuliskan judulnya apa, deskripsinya apa. Ya sudah Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah muncul akan muncul seperti ini. Ini mungkin contohnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu ada di sini. Nah, nanti linknya yang dikumpulkan, misalnya ini sudah semua ya Bapak Ibu, tinggal bagikan aja. Kalau sudah diupload semua tinggal bagikan. Bagikannya salin link aja Pak. Nah, ketika disalin link ini, inilah yang dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi dari PMM-nya ini, jadi sudah bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan apa namanya videonya tadi di PMM seperti itu. Kalau ini kemarin nih Bapak Ibu yang saya gunakan untuk semarak apa tahun ajaran baru itu ya, lumayan dapat hadiah ini Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya bukan video pembelajaran ya sebenarnya ya. Kalau video pembelajaran itu lebih kepada dari awal sampai akhir nih Bapak Ibu. Jadi videonya itu lebih kepada yang ke praktik pembelajarannya aja, praktik baiknya gitu loh. Dokumentasi, apa ya? Video dokumentasi. Iya dokumentasi aja. Jadi kalau nanti bayangannya video pembelajaran, jadi Ibu nanti kayak depan Bu Yuli tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti ini ya. Nah, misalnya mau jelaskan pembelajaran dikolasi adalah, nah kan kesannya seperti itu tuh. Padahal kita enggak yang seperti itu gitu Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan gimana Pak Sigit? Kalau itu video konten pembelajaran. Jadi harus dibedain nih Bapak Ibu, karena cuma 7 menit nih. Jadi misalnya di awal disebutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya misalnya Sigit Suryono. Hari ini kita akan belajar tentang apa Pak Sigit, daur ulang sampah misal. Langsung aja, mau kolaborasinya pakai apa? Oh, nayangin video yang sudah ada di PMM misalnya. Ya udah tayangin aja Bapak Ibu. Terus ngajak diskusi misalnya pakai Jamboard gitu aja, selesai, ada refleksi, tutup, selesai. Jadi paling nggak Bapak Ibu sudah memanfaatkan tadi platform teknologi. Jadi platform teknologi itu jangan di tanda kutip apa ya Pak Sigi cuman PMM aja. Oh bukan gitu ya. Bapak Ibu masih bisa menggunakan GWE-nya dipakai gitu. Masih bisa menggunakan Quizzes bisa. Bapak Ibu menggunakan Canva bisa gitu. Semua yang terkait dengan teknologi itu bisa gitu ya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi lebih gampang dan lebih simpel. Masih ada beberapa hari lagi itu ya untuk membuat video itu ya. Dibuat yang gampang ya Bapak Ibu, jangan dibikin berat. Aduh, tugasnya kok disuruh syuting dan sebagainya. Enggak, ini lebih mudah. Tugas yang sekarang ini lebih sangat mudah dibanding tugas saya dulu. Jadi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu di level 2 tugasnya itu, aduh sehari selesai gitu ya, kecuali kayak punya Boneng ya karena menggunakan berbagai macam sintak yang PJBL gitu. Tapi kalau memang 1 hari mau selesai ya sudah Bapak Ibu, selesai syuting, editing paling 1 jam gitu ya, 1 jam 2 jam selesai, kumpulkan Bapak Ibu. Kita mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu karena waktunya juga sudah larut, sudah jam 20 lebih 24 menit. Ada pertanyaan nih Bu Erma, tak bacakan ya. Ya. Dari Bu Erma Fitri Astuti, sudah unggah di form tapi sintak video belum jelas, mungkin belum disertakan ya. Bisakah diunggah ulang dengan video yang baru Bu? Gitu. Oh boleh, tadi masih dikasih kesempatan gitu ya. Tapi kalau bisa ini Bapak Ibu, maksudnya tidak menggunakan sintak tapi sudah sudah selesai ya. Nggak apa-apa Bu kalau memang udah selesai gitu. Nggak harus Bu Yuli. Nggak harus yang gimana ya? Mau dijelasin Bu Yuli? Kan sudah selesai dia kan berarti ya. Bu Erma kan udah selesai nih. Paling Bu Erma ini mau nambahin keterangan gitu kali ya. Atau Bu Erma bisa buka mic-nya, maksudnya mau nambahin keterangan sintaknya biar jelas atau bagaimana Bu Erma? Atau memang videonya masih nggak ada sintak atau gimana? Bisa open mic ya? Oh ya, terima kasih Bu. Sebenarnya itu kan kegiatan pembelajaran saya itu sudah sesuai sintak. Tapi cuman kemarin itu saya ngeditnya itu singkat banget gitu loh Bu. Jadi sintak-sintaknya, keterangannya juga belum saya sertakan gitu.
Oke, kalau gitu berarti pas editing bisa ditambahin sih Bu, iya kan Bu Erna ya? Iya, pas editing. Jadi video penggalan-penggalan itu kan saya udah punya. Jadi tinggal yang di awal tadi ada asesmen seperti yang Bu Rini itu sebenarnya saya juga sudah punya asesmen, tapi di video yang sudah saya upload asesmennya belum ada gitu. Gini aja Bu, unggah ulang aja Bu. Jadi Ibu masukkan lagi di PMM lagi, masukkan link yang terbaru, dimasukkan lagi. Iya, soalnya masih ada kesempatan ya Bu Erna Ada ya. kesempatan, ya. Iya, kalau masih ada kesempatan Ibu bisa unggah ulang biar digunakan lebih aja Bu. optimal nilainya. Kalau sudah diupload di PMM kan tinggal klik di tugas akhir Google Form itu kan. Iya, nanti Ibu kan ngupload lagi di PMM nih Bu dengan video yang baru. Iya. Nah, yang dikirimkan lagi nanti Ibu ngisi form lagi dengan file yang baru tadi, link yang baru yang diunggah ke PMM lagi. Jadi kan Ibu punya dua video kan di PMM jadinya. Iya, ada beberapa sih udah banyak. Nah, yang terakhir aja Bu, yang dikirimkan linknya. Ya begitu. Terima kasih ya Bu. Oke Bu. Ada lagi? Yang terakhir mungkin Bu Maira ini ya, nanti ada ininya ya, ada rekamannya ya Bu Maira, nanti bisa disimak rekamannya gitu ya. Itu Bu Erna. Oke, baik. Saya Bu, Baik, boleh tanya Bu? Oh boleh. Ini untuk sintaksnya, apakah cukup di video itu kita tulisin narasi sedikit atau terpisah dari videonya? Terima kasih. Kalau maksudnya Ibu menggunakan sintak apa gitu itu ya. Di deskripsinya tuh nggak apa-apa Bu, dituliskan aja. Di PMM itu kan ada deskripsinya ya. Misalnya pembelajaran ini menggunakan sintak apa gitu. Kalau misalnya Ibu sudah membuat, sudah ngedit dan males untuk ngedit lagi. Di deskripsinya aja Bu, di PMM-nya aja dituliskan Ibu menggunakan sintak apa itu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Kecuali memang ada kesempatan ya Bu Erna, misalnya saya pengen nilainya optimal ya udah diulangi ngeditnya. Iya. Kalau Bu Subaya masih punya waktu itu mau ngedit lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mentok misalnya aduh pekerjaan sudah banyak gitu ya, sudah beruntung saya upload sekarang itu nggak apa-apa Bu. Di deskripsinya aja dituliskan itu. Bukan berarti yang sudah Bapak Ibu buat itu salah, tidak. Ya, masih bisa ditambahkan di deskripsi karena setiap orang yang mendapatkan link itu pastikan membaca deskripsinya yang sudah dituliskan Bapak Ibu. Deskripsinya apa? Nggak mungkin nggak dibaca, pasti dibaca dari deskripsinya gitu. Nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau nanti misalnya masih bingung, boleh ditanyakan lagi di grup gitu ya Bapak Ibu. Hanya untuk yang DI aja nih Bapak Ibu. Jangan nanyanya yang di forum yang di beda kelas nanti bingung. Padahal di beda kelas tutornya yang dari Jogja nggak semuanya di situ. Jadi kalau misalnya nanya yang area Jogja, misalnya ya sudah ke kami aja. Tetapi kalau memang pertanyaannya itu menyeluruh, silahkan di forum diskusi. Itu tadi saran saya begitu ya Bapak Ibu. Karena kan yang di kelas 25 juga tidak banyak, yang di kelas 33 juga tidak banyak gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa saling sharing di teman-teman yang lainnya. Sambil nambah ilmu, sambil nambah teman ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja ya Bu Yuli, Pak Batiar, Pak Sigit, Bu Rini gitu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga sukses semuanya Bapak Ibu. Tambahan Bu, mengingatkan aja Bu. Gimana Pak Batiar? Mengingatkan aja. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa tugas akhir untuk pembuatan praktek pembelajaran Bapak Ibu itu tanggal 20 ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa tanggal 20. Kemudian nanti masih ada lagi untuk ujian akhir di tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus. Silakan Bapak Ibu dicatat betul itu Bapak Ibu tanggalnya, jangan sampai lupa biar Bapak Ibu nanti bisa lulus di level 2 pembatik ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih remindernya Pak Batiar gitu ya. Oke, kalau kami Bu. misalnya khilaf gitu tidak mengingatkan bahwa hari ini adalah tugas pengumpulan akhir gitu, terus kemudian ujian akhir itu tolong di reminder sekali nih Bapak Ibu, kalendernya dimerahin lah gede banget di Google kalendernya juga di reminder lah ditulis ujian gitu nih Bapak Ibu. Saya sampaikan lagi karena sudah di level 2 Bapak Ibu, kami harapannya semuanya yang ada di level 2 ini naik ke level 3 gitu nih. Jadi silakan ujiannya juga dipersiapkan dengan sebaik-baiknya
pilih waktu yang tepat, jangan terlalu malam, karena nanti kalau terlalu malam tuh kehabisan waktu. Kalau error juga nanti bingungi dewe, kita juga tidak bisa membantu gitu ya. Jadi silakan pagi aja gitu Bapak Ibu. Kalau malam ya bisa habis isak lah gitu. Kalau misalnya putra-putrinya masih melek ya nanti jam 9 lebih sedikit gitu ya. Jangan seperti saya gitu ya, setengah 12 baru dikerjakan Bapak Ibu, jam 12 selesai 23.59. Untungnya sinyalnya memadai gitu ya Bapak Ibu. Tapi karena emang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya akhirnya saya ujiannya malam itu gitu Bapak Ibu. Untungnya nggak ada kendala. Coba ada kendala ya, mewek, Bombay gitu. Baik, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lolos semuanya, mendapatkan nilai yang terbaik karena KKM-nya 70 ya semuanya ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa lolos di level 3. Kalau ada yang bertanya lagi, Bu, sertifikatnya level 1 mana? Bapak Ibu ditunggu aja ya, mungkin nanti akan diinformasikan. Karena kami bukan pembuat sertifikat gitu ya. Kami pun nggak tahu kapan sertifikat itu akan turun gitu. Jadi ditunggu aja, pasti akan disampaikan oleh kami gitu ya, entah lewat GC, entah lewat grup masing-masing provinsi gitu ya, terkait dengan sertifikat. Kalau saya mau buat sertifikat hari ini juga saya kirimkan bahwa Bapak Ibu sudah lolos level 1. Karena kan bukan pembuat sertifikat ya Bapak Ibu, jadi tolong ditunggu, jangan nggak usah japri, Bu kapan sertifikat saya keluar gitu. Saya bingung kadang mau jawabnya gimana gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua karena waktunya juga sudah larut malam. Kita tutup kegiatan coaching klinik kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa foto bareng. Foto bareng. Bapak Ibu silakan dibuka, tolong Pak Latia di foto gitu ya. Dibuka semuanya Bapak Ibu. Ini sudah cukup ya. 47 itu bisa satu frame ya. Oke. Berikan senyum terindahnya Mbak Ibu. Oke. Sudah Pak Batiar? Sudah siap belum Bapak Ibu? Sudah, hitung Pak. 1. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Batiar untuk foto barengnya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin apabila kami para duta masih banyak kurang gitu dalam memberikan penjelasan pada malam hari ini. Saya tutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Matur nuwun, semangat. Semoga lulus semua ya. Amin. Terima kasih. Izin Nef ya Bapak Ibu. Izin, makasih Bu Nef. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Erna, Bu Yuli, Pak Sikit, Pak B, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Recordnya jangan lupa ya Bu Rini, recordnya Bu Rini. Oke siap, tak matikan dulu. Oke, dimatikan dulu. Oke, Bu Rini, Pak Batiar, Pak Sigit, saya masih